Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Syari. Saya mahasiswa dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syakuala, Banda Aceh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai perhitungan hujan rencana menggunakan metode Gumbel dan metode normal dari mata kuliah hidrologi. Nah, di sini sudah ada data-data curah hujan yang sudah saya buat terlebih dahulu untuk mempersingkat video. Data-data ini bersumber dari NOAA, yang dimana terdiri dari tahun, bulan, dan nilai maksimal. Tahun-tahun di sini dimulai dari tahun 1989 hingga tahun 2019 yang terjadi selama 30 tahun. Nah, kemudian di sini ada nilai maksimal. Nilai maksimal ini diperoleh dari banyaknya nilai tertinggi dalam tahun setiap bulannya. Nah, di slide ini kita akan mencoba mencari rata-rata dan standar deviasinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu memasukkan tahun seperti pada slide sebelumnya. Cukup ditulis, kemudian kita blok tahun sampai ke bawah. Kemudian kita copy. Dan lalu kita pindahkan ke sini. Setelah itu, nilai maksimumnya atau nilai maksimalnya, yaitu nilai yang sudah ada pada slide sebelumnya. Kita hanya perlu membloknya saja. Dan kemudian, sama seperti tahun, akan di-copy dan akan terjadi seperti ini. Nah, di sini kita juga memerlukan yang namanya nilai rata-rata. Kemudian standar deviasi atau XI kurang X. Untuk nilai rata-rata ini, kita menggunakan rumus sama dengan average, kemudian nilai dari nilai maksimum ini kita blok sampai bawah, dan kita copy di bagian nilai rata. Nah, maka setelah dapat ini, kita juga perlu menarik ke bawah sampai bawah, dan hasilnya akan sama. Kemudian adanya nilai standar deviasi. Di sini kita memerlukan standar deviasi sampai dengan pangkat 4. XI kurang X, XI kurang X pangkat 2, XI kurang X pangkat 3, dan yang terakhir XI kurang X pangkat 4. Untuk mencari standar deviasi ini, kita memerlukan rumus yang dipakai adalah sama dengan nilai dari nilai maksimum ini dikurang dengan nilai rata-rata. Sehingga akan didapat hasilnya seperti ini. Dan jika sudah dapat, hanya perlu ditarik ke bawah dan akan keluar nilainya. Begitu juga dengan nilai standar deviasi lainnya, yaitu X1 kurang X pangkat 2. Rumusnya sama, hanya perlu di sini menggunakan nilai dari standar deviasi yang pertama, hanya perlu mendapatkan pangkatnya saja. Begitu juga dengan standar deviasi yang ketiga dan yang keempat. Setelah diperoleh semua nilai dari nilai rata-rata, sudah standar deviasi pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4, kita perlu mencari jumlah dari masing-masing standar deviasinya. Nah, di sini kita perlu mencari jumlahnya, kemudian nilai S-nya, nilai CV-nya, nilai CK, nilai CS-nya. Untuk jumlah itu sendiri, kita menggunakan standar deviasi pangkat 2, yang dimana rumusnya adalah
sama dengan sum nilai dari standar deviasi pangkat 2 ini kita blok nilainya. Kita blok. Kemudian kita letakkan di bawahnya. Sudah. Setelah itu, begitu juga dengan standar deviasi yang lainnya sampai dengan yang keempat. Nah, kemudian kita perlu mencari S-nya, nilai totalnya. Nilai total yang dapat di sini, S adalah standar deviasinya, CV merupakan koefisien variasi, CK adalah koefisien kortis atau keruncingan, dan CS merupakan koefisien kemiringan. Cara mencari CV adalah nilai dari nilai dari X rata-rata ini dibagi dengan jumlahnya. Dan begitu juga dengan sampai dengan CS. Nah, setelah kita memenuhi semua nilai-nilai dari tabel di samping ini, kita perlu membuat hujan rencana untuk periode metode Gumbel dan metode normal. Nah, di sini kita menggunakan data selama 5 tahun, yaitu dari tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-50, dan tahun yang ke-100. Kemudian setelah kita mendapatkan semua hasil data yang ada di samping, kita memerlukan menggunakan lagi metode Gumbel dan metode normalnya. Di sini ada dua, yaitu hujan rencana periode tahun metode Gumbel dengan hujan rencana periode tahun metode normal. Pada metode Gumbel, kita membutuhkan tahun, YN, SN, YT, K atau koefisien, S atau standar deviasi, X atau nilai rata dan XT per mm. Nah, dalam hujan rencana periode tahun metode Gumbel ini, kita membutuhkan data sebanyak 5 tahun, yaitu pada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Pada metode Gumbel ini, adanya nilai YN. Nilai YN merupakan suatu nilai yang tergantung pada banyak data kita, karena kita di sini terdapat 30 data, yaitu dari tahun 1989 hingga tahun 2019. Jadi sini kita terdapat 30 data. Dan untuk menentukan nilai N ini, kita perlu melihat tabel reduce mean. Nah, di tabel reduce mean ini, nilai N pada metode Gumbel bernilai 0,5362. Nah, dan itu sama semuanya. Kita hanya perlu menarik garis dan didapat hasilnya 0,5362. Nah, nilai SN juga sama dengan nilai YN, yaitu dia bergantung kepada banyaknya data kita yang kita peroleh atau kita cari sebelumnya. Di sini kita juga perlu melihat tabel, yaitu tabel reduce standar deviasi. Untuk nilai pada data ini yaitu 1,1124. Kita hanya perlu menarik ke bawah dan didapat hasilnya. Begitu juga dengan nilai YT. Nilai YT ini juga bergantung pada tahun yang kita buat. Di sini terdapat 5 tahun, dan itu kita perlu melihat tabel nilai variabel reduksi Gumbel. Untuk tahun kedua, dia mempunyai nilai 0,366. Untuk tahun kelima, itu 1,5110. Dan untuk 10 tahun, mempunyai nilai tabel sebesar 2,250. Pada tahun ke-50, mempunyai 3,900. Dan untuk 100 tahun,
nilainya adalah 4,600. Setelah kita mendapatkan nilai YT-nya, kita akan mencari nilai K atau koefisiennya. Cara mencari nilai K atau koefisiennya adalah dengan cara menuliskan rumus sama dengan YT dikurang nilai YN, kemudian dibagi dengan nilai SN. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah saja, dan akan didapat semua hasilnya. Setelah itu, kita mencari nilai S atau standar deviasinya. Nilai S ini didapat dengan hasil standar deviasi tadi yang kita cari, yaitu 187, dengan menuliskan sama dengan, kemudian kita tekan, salah, jadi sama dengan, kemudian kita tekan ini, kemudian enter. Dan ini mempunyai nilai standar deviasi yang sama. Dan selanjutnya kita hanya perlu menarik ke bawah seperti yang sudah. Nah, untuk mendapatkan nilai X atau rata-rata itu sama saja dengan data yang ada di samping ini. Jadi rumusnya adalah X sama dengan, tekan, enter. Dan di sini, enter. Dan kita mendapatkan ini. Sudah. Dan terakhir adalah mencari data XT per MM, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan nilai dari X ditambah, kemudian nilai dari K dikalikan dengan nilai dari S. Kemudian seperti biasa, kita perlu menarik ke bawah, dan kelihatan hasilnya. Nah, untuk hujan rencana periode tahun metode normal, caranya hampir sama dengan periode metode Gumbel. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yaitu hujan rencana periode tahun metode normal. Di sini kita juga menggunakan tahun yang sama seperti metode Gumbel sebanyak 5 tahun. Kita copy saja. Tekan di sini. Nah, untuk mencari nilai K ini sama saja, yaitu atau nilai koefisiennya. Nilai koefisiennya seperti yang pada metode Gumbel, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu nilai X atau nilai rata-ratanya. Kita mengambil data yang ada di sini. Kemudian akan begini. Nah, begitu juga dengan nilai S atau standar deviasinya. Kita juga mengambil data dari metode yang di atas. Enter. Dan tarik ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita akan mencari nilai K. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari rata-rata dan standar deviasi, kita menggunakan selanjutnya mencari nilai K atau koefisien. Nilai K pada tahun metode normal ini menggunakan tabel redaksi Gauss, yang dimana sesuai dengan tabel tersebut, untuk pada tahun kedua itu ada nilainya 0, pada tahun kelima 0,8, dan untuk pada ke-10 adalah 1,284, yaitu 28. Kemudian yang ke-50 adanya 205, dan yang ke-100
adanya 2,33. 0,84. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah mencari nilai XT per mm yang sama seperti pada metode gambar di atas, yaitu dengan menggunakan rumus nilai X ditambah dengan nilai K, kemudian dikalikan dengan nilai S. Nah, akan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan lengkaplah sudah data kita dari metode gambar dan metode normal. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.